Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hawanya Bapak Ibu. Kalau kemarin kita selalu langsung ngobrol, sekarang kita berdoa dulu ya. Sebelum kita melakukan kegiatan baik edukasi maupun senam, kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan kita diberi kesehatan. Amin. Dan keluarga kita diberi kesehatan selalu dan dalam perlindungan dari Allah selalu. Berdoa menurut kepercayaan, dipersilahkan. Berdoa cukup. Gini. Jadwalnya jadwal kita ngobrol lagi. Sebetulnya yang diobrolkan tidak ada tambahannya itu efek sampingnya. Tapi tidak apa-apa, meskipun ini karena sudah tertulis begitu kita ikuti, tapi bisa berkembang ke banyak pertanyaan. Selanjutnya silahkan bertanya sesuai dengan, misalkan sesuai dengan kondisi diri sendiri atau keluarganya, boleh sambil bertanya. Jadi kira-kira nanti seperti apa. Tapi yang biasanya dipertanyakan itu rata-rata adalah efek samping dari gula. Karena kalau yang sudah gula itu berebetnya itu kemana-mana. Jadi yang paling sering yaitu gas. Ya, 90% itu paling sering itu kebas, gampang dingin, gampang capek. Oke, kita langsung mulai. Hari ini kita bicara tentang trias diabetes mellitus atau gejala 3P. Apa saja toh? Ya, 3P adalah 3 gejala klasik utama yang paling sering dialami oleh penderita diabetes mellitus akibat tingginya kadar gula darah. 3P itu apa saja? Nah ini, jadi 3P itu sudah sering saya bicarakan. P yang pertama adalah poliuri. Kemudian kita lihat P. Poliuri itu apa? Poli itu banyak, urin. Jadi pipis. Poli itu banyak, dari urin, pipis. Jadi banyak pipis atau sering pipis. Kadang ada beberapa pasien yang dianggap itu anyang-anyangan. Kaya wong arep kena infeksi saluran kencing. Tapi kok berhari-hari, berbulan-bulan orang mari-mari. Nah, kita mulai curiga. Nanti kita bahas satu-satu. Namanya poliuri. Yang kedua itu polidipsi. Ya, poli itu banyak, dipsi. Dipsi itu haus. Ya. Jadi rasanya haus terus. Wis minum kok sik nolak wae. Sudah minum lagi sik nolak wae. Kadang sampai bawa air kemana-mana tapi rasanya terus. Itu juga salah satu ciri dari gula. Mungkin kalau yang sudah paham bahwa dirinya kena gula, oh itu tuh rasanya. Tapi kalau yang belum, itu biasanya masih apa ya? Pengen banget minum terus, terutama minum manis. Saya ada satu pasien, enak lagi, Terus yang ketiga itu polifagi. Poli itu banyak, fagi itu lapar. Ya, jadi dia kepenginnya makan. Jadi polifagi itu sering merasa lapar. 3 hal itu apabila 3-tiganya muncul, 85% kemungkinannya adalah kena gula. Kalau satu muncul, bisa 1, bisa 2, bisa 3-tiganya. Yang kemungkinan besar adalah 3-tiganya. Tapi ada satu soal. Jadi beliaunya itu berhari-hari sebelum datang ke tempat saya itu minum es sirup sampai 1 botol itu sehari dihabis sendiri.
Jadi kalau gula satu gelas itu bisa 5-6 sendok makan gulanya. Manis sekali. Kan sudah bukan hal yang normal. Oh, nama motormu tuh yo ngaleh. Biar meneng wae. Kan tanda tangan. Orang marem kalau tidak minum manis. Terus-terusan satu bulan Sunardi. Dicek ya ternyata memang ceknya Iki gula sedaya Pak Mungkes anu satunya jenengan Pripun? di 1 lembar. Ini yang gula Pak. Oh, Gula semua. Nggih, gula semua. Jadi kalau ada keluhan seperti itu di keluarga atau di tetangga boleh diberitahu Bu, orang ngeden-ngedeni, tapi coba dicek dulu. Bisa kok pakai BPJS namanya screening gula dan sudah jenengan semua dulu sudah awal-awalnya dapat screening ya. Screening gula dan ternyata memang gula Terus mangke. Apakah langsung niki napa gula? diobatin? Lah ngono ngaten. Monggo. Ajeng kok pengen cek gula ngoten. Jenengan sudah 6 Mungkin jenengan cek yang 6 bulan. 6 bulan itu loh. Oh iya nanti ya. Jadi itu salah satu ciri khas. Kalau sudah 400 ya sebaiknya langsung dilakukan terapi atau pengobatan. Ya, gitu. Kita mulai dari awal. Mulai dari poliuri. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan sering merasa yang sudah kena bulan ya, pengen pipis aja, pipis malam hari pipis, ya jadi patokan loh. Bulan itu memang minumnya banyak kan tadi poliuri sama polidipsi. Polidipsi itu minum banyak, kan berarti pipis itu kan masuk oke terus, ya bisa memang. Orang yang minum air putih banyak pada siang hari minum pasti pipisnya kan sering ya, itu masih normal. Tapi kalau malam hari pada saat kita tidur tapi pipis lebih dari 4 kali sudah mulai curiga. Pernah mengalami? Ada yang pernah, ada yang enggak. Kalau jenengan enggak, karena jenengan tekanan darah tinggi tidak gila. Jadi ada yang mengalami tapi rata-rata kalau nanti dirunut, oh berarti dulu pada saat dulu aku pernah mengalami itu mulai kena gula gitu. Ya, jadi yang jadi patokan karena pada saat malam hari itu kita tidur, mungkin pada saat malam hari mau tidur itu kita sudah mulai minum, tapi kan tidak minumnya nggak banyak pastinya ya, terus tidur kok selama tidur itu pipis saja 4 kali, kita bisa mulai hati-hati, khawatir ada Bu, nek ono kesulitan sekolah wangi ora apa-apa. Cuma memang bisa dulu BPJS-nya dalam 1 tahun 1 kali. Nanti tahun berikutnya bisa lakukan pemeriksaan lagi. Jadi hanya 1 tahun 1 kali. Tapi kalau yang sudah positif kena gula, malah dapat jatah 1 bulan sekali untuk cek gula di prolamis. Gitu kan? Tapi poliuri. Bu, bedanya dengan anyang-anyangan apa? Gitu. Bedanya dengan anyang-anyangan apa? Kalau anyang-anyangan itu pipisnya sering, tapi cacing terus aku lagi pengen kamar mandi agak penggunaan tapi keluarnya sedikit dan kadang disertai dengan rasa panas pada saat kencing atau di area kencing atau bahkan sangat sakit pada saat akhir kencing. Itu namanya anyang-anyangan yang nanti diagnosisnya adalah infeksi saluran kencing. Tapi kalau poliuri tadi 12 nih. banyak. Oke. Jadi sudah pipis, hari pertama mandi lagi pipis, semalam bisa 4 kali, sehari bisa 9 kali. Tapi pipisnya banyak dan tidak ada rasa panas atau sakit pada saat pipis. Ya, jadi itu bedanya dengan anyang-anyangan. Harus dibedakan. Bu, nek ra ngerti, yo wis datang ke dokternya aja. Bu, kok aku disuruh ini kan? Oh, ini Pak, masih belum tahu ya kita cek lagi tadi screening sakit gula. Bisa pakai BPJS dan uri. Ada yang ditanyakan dulu di poliuri? Tabon, paham ya? Oke.
karena sudah sering Mbak ya. Terus selanjutnya polidipsi. Ya, polidipsi itu peningkatan rasa haus, ya, peningkatan rasa haus yang tidak biasa. Yang tadi saya bilang ada satu pasien yang tadi pengennya minum, Bu, apakah hanya minumnya manis? Rasanya pengen minum manis. Wong beliaunya itu datang sudah agak siangan, hampir dari sekarang sudah datang, Bu, wah aku ngelak terus ini, iya ya Bu, cara mengurangnya gimana? Jadi beliaunya itu memang ngelak wae, minum dan minum, sudah minum banyak pun. Yang kemarin sudah saya ceritakan, 1 galon sendiri itu aja sudah hampir 1,5 hari habis. Bayangkan dia malah kasihan ginjalnya kan, saking pengen minum dan minum meskipun air putih. Dan apalagi biasanya disertai dengan kepingin minum yang manis. Jadi ya lebih bahaya lagi, semakin diikuti kemauan minum manisnya, gulanya pastinya semakin tinggi, pinter, semakin tinggi, lalu manis-manis baik gitu ya. Jadi polidipsi, rasa haus yang terus menerus. Apakah pernah ada yang mengalami? Dulu awal ya, awal. Kalau terasa kering, Bu. Ya itu terasa kering tenggorokan, mulut tenggorokan itu terasa kering, baik itu diminumi, baik. Cepat kering itu ya, terasa cepat kering itu. Itu cepat kering, rasanya pengen diminumi. Yaitu ada satu teman di kantor itu juga begitu. Beliaunya seger, sehat walafiat itu, Bu, aku sudah minggu kok ngelakuin kering tenggorokanku. Jadi gendong air putih itu loh, Bu, aku nggak usah gini banyak, tapi sih kurang baik. Terus 2 minggu, Pak, ada tidak keluarga yang sakit gula? Enggak ada. Terus nggak ada keturunan? Nggak ada. Nggak harus ada keturunan, tapi pola makan dan pola minum yang harus dijaga. Yang beliaunya itu ternyata, Bu, berpengaruh lah. Aku bulan kemarin karena ada kegiatan, dapat suguhan itu di mana-mana itu sirup. Jadi bekerja, kemudian air minumnya itu karena panas banget itu sirup hari-hari selama 2 bulan. Ya, jadi makanya saya selalu matur, sekarang kan es teh jumbo kan di mana-mana banyak dan memang enak sih, seger. Beda es teh jumbonya Solo dengan di luar Solo itu beda rasanya, tesnya itu beda dan itu enak banget. Nyep pokoknya terus ya. Ya, apakah tidak boleh? Boleh, tapi harus diatur, tidak boleh setiap hari. Kalau setiap hari, ya panjenengan pernah nggak mirsani mereka membuatnya? Kan tidak pakai gula yang itu, gulanya kan gula cair, ya kan? Gula cair itu apabila kita bentuk dalam gula pasirnya, berapa kilo gula pasir dibuat jadi cair? Lebih banyak gulanya. Ya memang enak, boleh, tapi diatur, jangan setiap hari. Karena ternyata sekarang yang selalu saya bilang, anak-anak muda zaman dulu itu banyak yang ditemukan gula-gulanya sangat tinggi. Salah satunya awan itu mungkin ditambah yang lain, apa misalnya itu yang kemarin saya selalu bilang, apa coba? Iya, aku ngomong chat gitu nanti dimarahin ya. Jadi itu ternyata gulanya memang sangat-sangat tinggi. Wong tidak usah pergi kemana-mana, tinggal food aja dapat datang dan kita sendiri. Makanya kemarin ada beberapa mahasiswa yang misalkan mahasiswa yang kita temukan meninggal di kos-kosan. Ternyata kalau kita cek salah satunya yaitu olahraganya tidak pernah, kemudian makannya beli, minumnya tiap hari manis. Kalau sekarang itu panjenengan ada rasa pengen pipis terus, atau haus terus, atau lapar terus,
ingat kemungkinan gulanya naik. Tanda tangan. Ceklah. Maka saya sarankan yang makan dengan beras gula, pilihlah alat cek itu. Nggak mahal, bisa untuk berpuluh-puluh tahun. Memang yang agak repot ya harus beli stiknya, tapi kan stiknya nggak mahal juga menurut saya, untuk isinya 25, bisa untuk lebih dari 1 bulan, nggak harus tiap hari, jadi bisa 1 minggu sekali dicek, kalau tapi ya 3 hari sekali, atau kalau pas jagong sehari 4 kali, nah jagongnya kan habis tuh dari jagongnya tuh. Ceklah gitu ya. Saya ada banyak pasien yang iya toh Bu, kok bulannya kok orang mudul-mudul oh karena saya jagung ya Bu. Jagung tuh habis dan jagungnya peng biji lah apa dan jagungnya minimal peng telur. Baru terus pulangnya hampir toh gitu. Kenapa kok kadar gulanya harus diobatin double itu kok nggak turun-turun? Jadi kita waspadai itu juga. Jadi tadi Pak, kalau ada keluhannya kok sama pipihnya sering, rasanya haus atau melak atau kering, tenggorokan dan mulut, atau pengen makan terus, ingat berarti kemungkinan gulanya naik. Jangan diikuti kalau pengennya makan. Kalau pengen masih diikuti boleh, pipis mengeluarkan boleh. Yang nggak boleh diikuti itu apabila pengen makan terus menerus. Nah semakin kita makan, gulanya semakin tinggi kan. Kalau haus, jangan diikuti itu jangan minum manis. Tapi kalau hanya air putih boleh. Punya air putih dingin boleh. Tak apa-apa, air putih dingin itu nggak nambah gula, cuma ya itu nanti bisa ya semakin sering gitu. Itu ya Pak ya. Oke gitu. Ada yang ditanya sampai sini? Boleh nggak apa-apa, nggak usah pakai, nggak usah malu. Di sini open pokoknya. Sambil boleh bertanya, saya dirasakan diri sendiri boleh. Nggak ada ya? Ya. Ini kan terus aja kan saya nggak kena gula. Terus yang Pak Admin, pakai omai Pak Admin. Cuma yang ini dua. Tes. Ya, terima kasih Dok. Saya mau menanyakan pengaruhnya itu ke saya itu, diri saya yang terasa itu gigi gitu Dok. Gigi saya itu kemarin ada yang terpasang. Oke, benar. Sehingga terasanya gigi itu sakit itu. Tapi kalau untuk makan yang istilahnya agak keras sedikit terasa nut gitu. Terus di samping itu yang tadi dikatakan Bu Dokter, kalau minum, kalau itu saya itu kok kebalikannya Dok. Rasanya itu kalau mau minum itu nggak suka yang manis gitu. Tapi kalau minum manis, saya coba minum manis itu rasanya malah kering gitu. Kebalikan kan tadi yang cerita gitu. Dan rasanya itu seperti asam gitu kalau makan manis saya gitu. Itu menurut dokter itu gimana? Terima kasih Dok. Minum dulu ya, minum dulu. Jadi memang tidak sama setiap orang. Kering itu sebetulnya menandakan bahwa harus ada air yang mengalir di situ. Jadi sebetulnya itu juga kesan haus, cuma tidak harus manis. Kalau yang dirasakan itu pahit, biasanya ada penyertaan asam lambungnya agak naik. Jadi setiap panjenengan merasa di tenggorokan atau di mulut itu asam, agak pahit, itu adalah peningkatan asam lambung yang ada di dalam lambung kita munggah ke tenggorokan sampai ke mulut. Jadi kemungkinan karena kita mulai diet, makannya diatur, sehingga tanpa kita sadari asam lambung kita naik. Tapi karena kita orang yang kedua tentang gigi, gula yang tinggi memang bisa membuat giginya goyang.
Saya ada satu pasien datang ke saya itu karena ada 7 giginya goyang. Mulut itu giginya berapa itu 7 goyang. Pak, padahal beliau tukang gigi. Tidak orang beliau tukang gigi. Dok, kira-kira kenapa saya itu merawat gigi saya itu dengan luar biasa. Giginya bagus benar. Tapi goyang itu kok goyang rumong aku goyang kabeh. Kalau makan itu kok kayak goyang layu katanya. Padahal bukan gigi palsu. Ya. Setelah saya, Pak, ada nggak keluarga yang kena gula? Kalau seperti itu mulai curiga. Kalau nggak hanya 1 gigi ya, 1 gigi masih mending. Tapi ini 7 gigi. Setelah dicek ternyata gulanya sudah 520, sangat tinggi. Mungkin sudah agak lama sehingga sudah berefek pada gigi. Gitu. Jadi itu salah satu efek dari gula bisa. Tapi yang untungnya panjenengan kalau masih ada rasa nyut itu berarti sarafnya masih bagus. Oke, caranya ceklah gula. Berapa kira-kira? Biasanya kalau gulanya sudah mulai turun dalam jangka waktu yang panjang, gigi yang tadinya goyang bisa membaik, tidak harus dilepas. Dan pasien saya itu buktinya bahwa gigi yang goyang sudah mulai membaik setelah dilakukan pengobatan. Gula yang 520 dan turun menjadi sekitar 200, kemudian 140, sekarang sudah mulai normal. Gitu. Oke, jadi gigi juga bisa dijadikan salah satu panduan atau diagnosa kemungkinan penyakit gula. Kira-kira sudah masuk jawaban saya? Ada yang belum? Bisa, itu yang masalah gigi. Tapi yang itu Dok, masalah minum itu kan berlawan saya jadi. Tidak masalah, memang beda-beda di satu orang dengan kasus per kasus itu tidak harus sama, berbeda-beda bisa. Yang penting kalau panjenengan nggak bisa manis, kalau alhamdulillah, artinya jenengan minumnya air putih aja, air bening doang. Normal bisa, hangat bisa, atau ya dingin pun boleh. Kalau teh hangat tapi tawar gimana? Boleh, nggak apa-apa. Teh hangat tawar kadang-kadang boleh. Kenapa kalau teh saya selalu bilang dikurangi tehnya. Teh yang kental dalam jangka waktu yang panjang pada orang-orang dengan gula itu kan kita khawatir kreatinin ya, hanya itu aja. Tapi kalau hanya sehari sekali mondo-mondo yang hangat tuh boleh aja, nggak masalah. Kapan itu segede apa pola itu, ya? Ya kan? Boleh. Kok apa mau soal itu stres ngomong sepisah orang itu? Saya selalu bilang boleh, tapi mulai kita atur itu aja. Aku pengen dia bisa teh buntut, boleh. Bagus. Rasanya dibuat rasanya kayak mulai itu. Rasanya itu macam bahasa itu, tuh ya. Boleh. Ya, yang penting pada saat sudah menghadapi ya besok mulai kurangi kan kita aja. Saya yo manusia, yo pengen juga gitu ya. Kita tuh masih manusia yang pengen. Jadi yo pokok gizinya nanti hilang, untuk di gizi nanti lama-lama kalau apa-apa nggak makan itu. Boleh. Teh hangat model-model setiap hari boleh. Kopi ya boleh, yang penting manisnya dikurangi. Cuma kalau kopi itu kan memang tesnya naik, bagi orang tekanan darah tinggi dan disoal. Bukannya nggak boleh sama sekali. Ya tadi di aturan saya kan selalu bilang, saya itu suka kopi yang kecil banget sudah kamu saya. Itu setiap pagi itu pasti kopi. Pak De, Utara kopi ya, Pantura ya, pagi itu kopi. Kalau baru saya ada yang cek, nggak ada es, tidak ada tiap hari itu kopi. Saya berhenti ngopi, kami kasih guyung. Itu bu masuk ya, nggak besok minum kopi cewek kok gitu. Berubahlah teh tapi kecil. Sekarang saya masih minum kopi masih, cuma satu gelas bisa seminggu masuk ekologas. Itu yang berbicara itu minum air putih. Apa bedanya kopi pahit sama kasih gula dikit aja kok khasiatnya beda?
Khasiat apanya dulu? Ya itu jangan minum kopi yang tidak pahit misalnya, itu dampaknya tidak bagus. Tapi nek kopi pahit kok malah bagus. Bukan, sebetulnya bukan dampaknya itu kopi pahit. Kalau diminum rutin hanya 200 cc per hari, bukan seorang yang bertekanan darah tinggi itu masih aman. Karena kopi itu sebetulnya ada efek untuk mengurangi demensia, pikun. Ada, dia ada anti nyerinya, dia ada anti biar nggak terlalu stressing. Tapi dia juga membuat tekanan HP bunda kan ringan nggak munculin berarti HP. Kalau manis kan gulanya tinggi, Mbak. Karena kalau kopi manis kita rasakan manis, gulanya nggak mungkin sakit. Oh, soalnya pahit melawan manis. Ya pasti menang pahitnya dong. Kalimat manis dan pahit, manisnya saja, pahitnya sedikit, hilang manisnya. Ya coba dilihat ya. Jadi itu, jadi boleh. Kalau saya memang saya manis karena ya saya manis ya. Jadi kalau saya kopi manis ya. Karena ya memang manis supaya hidupku lah ya. Jadi kopi manis itu tadi cuma saya 201 gelas itu saya masukkan kulkas. Pokoknya ada. Yang penting kan rasa gitu. Kayak minum dulu ya banyak sudah. Habis itu terakhirnya kopi. Praktek lah. Kerja lah gitu. Pulang saya gitu. Air putih dulu banyak gitu. Ada kopi, minum kopi. Kadang-kadang dibikinkan suami kopi pun ada kopi. Boleh. Tapi ya saya nggak pernah satu gelas itu nggak pernah terus. Satu gelas untuk 4, 5 bahkan seminggu masih ada itu. Boleh. Ya saya itu tiap pagi dokter. Sebentar ya. Ya jangan langsung tiap pagi jangan tangan darahnya tinggi lah kok malah kopi baik. Dan jenengan diperoleh hipertensi jadi kopi. Awal berarti kenapa kok gak turun dari kopi? Apa jawabannya? Boleh. Jadi memang kalau sudah kopi itu ada unsur ketergantungan. Kalau nggak minum kopi, ya bu, kita nggak minum kopi karena kan kopi kayak rokok ketergantungan. Jadi caranya boleh dikurangi dulu dosisnya. Yang hari ini sambil gelas misalkan kurangi setengah gelas. Berarti kok hari ini boleh minum, esok tidak. Hari ini minum boleh itu nanti lama-lama akan berkurang. Terus nanti akhirnya kayak saya aja, karena memang saya suka itu kalau kopi kulkas tapi kulkas sudah coba mampu ya kulkas. Nanti memang kalau Industrial oh iya pagi aja. Nanti mulai dikurangi separuh aja ya. Ibu Lina. Berani di saat pagi ya. Ya. Aku agak jawab. Di mana dongnya Pak Buladi? Dari sana berarti. Oh ya, itu ya betul ya. Paham ya? Oh iya, jangan berarti. Kita ada lagi nih. Selamat pagi. Gimana? Oh ya, boleh. Jadi kan boleh tidak? Kalau yang gula, madu itu ada madu murni dan madu tidak murni. Kalau yang murni boleh pakai dikasih gula putih, dikasih madu. Saya juga sering antara kopi dan madu, pahit dan manis gitu. Itu bisa. Nah dulu saya kan bilang air putih dikasih madu, taruh kulkas terlalu jauh panas itu kalau pagi setiap pagi dikasih air hangat ya boleh. Kecuali pada orang dengan gula kita lihat madunya apakah ada atau tidak, karena sekarang madu itu banyak agar manis gulanya lebih banyak daripada madunya gitu loh. Jadi saya ada pasien beliau tapi selama kan diganti dengan madu, minum teh pakai madu, bikin kopi dengan madu, air
semuanya itu madu. Ini nggak muncul lagi, nggak pernah muncul. Aku kira saya tahu loh, setelah minum sesuai dengan anjurannya Bu Dokter kan semuanya harus hidup. Pak, Bu, ojo ngendikan wes orang makan apa-apa, cita terus saya dari pagi sampai sore dan harus nanti dari situ akan ketemu apa? Madunya itu nggak muncul karena dikasihnya air putih, kita sebenarnya air putih, madunya nggak muncul. Aku yang mikir kok kok nggak muncul. Saya lewat, saya orangnya nggak mau patah semangat, tak kejer terus, mesti langsung lewat. Itu loh, mulai sih pulang. Aku ini dulu Bu, madu itu kan obat. Kita tahu kalau madu memang murni boleh. Tapi sekarang kan ada madu yang ditambahkan dengan gula. Coba deh Bu, madunya stop air putih aja. Ini boleh diminum bisa gula ini boleh. Tapi ternyata bisa turun. Sekarang bagi asal usulnya sudah dinaikkan. Jadi berapa? 10 sampai ke sundengan. Kena intakon ya itu udah nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Ternyata kita mindset kita kan madu itu kan bagus toh. Itu ya Bu. Iya Bu. Untuk membedakan yang asli sama yang jahit. Yang asli sama Ayo ini pakai biar nyalain semua. Bu untuk sama mau itu tahu supaya betul sama yang benar-benar asli sama yang palsu bagaimana? Tapi saya kalau dikasih air mangat saya itu nanti bisa dipilih-pilih kalau yang satu Bu. Jadi kalau sesuai dengan yang dibutuhkan itu, jadi madunya ditaruh di air ya, dikandung di air, kemudian diaduk deh. Terus nanti dibuat kayak nginter gitu. Dan nanti ada gambar dari air itu kayak heksagonal segini. Itu berarti aman, nggak banyak gulanya. Ya aku kok gak nemu semono loh. Iya, saya kan juga pengen nanti aku bisa cerita gitu loh. Ternyata dia nggak nemu, bahkan saya beli madu yang 1 kilonya itu 550. Enggak, iya tetap aja nggak berheksagonalia. Atau saya salah tidak tahu. Tapi teman saya yang 550 itu heksagonal. Heksagonal air putih sama. Lalu saya pulang dan mahal 500 hektar. Saya udah diskon jadi 500. Kilonan loh Bu. Setengah kilonan kula aja Bu nanti. Ya, Kula aja. Kula aja. Saya kolaan. Kula yang murni aja. Kita kan nggak tahu murni Iya. sudah itu nggak. Ya, yang bisa nanti dicek dulu ya. Kita cek dulu karena saya tidak mau puas begini. Nanti kalau bikin kacau itu saya janganlah. Aku mau bagi kosongan ya nilai saya ngomong minum madu itu tambah 2 saya. Ya, jadi ya nanti tak lihat itu teman saya, tapi saya belum nemu sudah saya beli itu Bu. Setiap beli madu aku cek belum nemu. Next nanti kalau nemu terus tak foto cepat gitu ya, tak kirim ke grup lupa ngono ya. Oke, siap. Setengah kilonan aja. Dalam itu ya, nanti sampai ke mana lagi nih sama anak-anak. Oke, jadi harus artinya saatnya sudah ya. Bu, kopi-kopian ya, mulai dikurangi. Oke. Nah, ini loh, bagaimana kok bisa merasa haus ya? Peningkatan rasa haus yang tidak biasa dan terjadi terus menerus. Penyebabnya tubuh kehilangan banyak cairan akibat pori-pori tadi yang tipis tadi, sehingga tubuh mengatakan bahwa kurang minum sehingga kita minum. Oli pagi. Nah,
penyebabnya tubuh kekurangan energi ibu ini guys. Kenapa kok kita rasanya lapar terus-terusan? Tubuh kekurangan energi karena hormon insulin tidak mampu memasukkan gula dari dalam jadi orang gula itu kan karena insulinnya bermasalah. Insulin itu fungsinya merubah gula jadi energi. Jadi saya seperti ini jerak itu insulin saya berarti kerja dengan baik sehingga dari pagi sampai pagi on. Maksudnya energinya berlimpah ruah gitu ya. Nah kalau orang gula insulinnya bermasalah sehingga gula yang dimakan yang harusnya bisa merubah menjadi tenaga itu bisa kayak isonya karena insulinnya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Tidak diproduksi oleh pankreas atau insulinnya ada neng mogok. Kenapa kok mogok? Konsumsi terus kalau si gue awal. Kenapa kok konsumsi terus memang lelah yang saya selalu bilang lelah aku lelah itu insulinnya mogok oral sing berubah dari gula menjadi tenaga sehingga wangi lemes turu ae rentet kontak kuat esok tidur rawan itu karena insulinnya tidak bekerja merubah gula menjadi energi sehingga dia kok lemes ya gak ditenaga lapar kasih lagi gula tambah lemes tambah raiso kasih makan lagi lapar itu kan otak bilang oh ini wong orang ditenaga berarti kurang makan nih otaknya bilang gitu makan lah orang iso ngomong apa kasih tahu lagi si orang iso bergerak gak ada energi kurang ini gulanya makan lagi juga. Nah sehingga rasanya lapar terus tapi semakin ditambah makannya semakin tambah gulanya semakin tinggi gulanya semakin lemes semakin gak bisa ngomong-ngomong. Maka sebenarnya kalau di rumah teman orang-orang rumah yang punya gula itu Pak satu mengatur malas bu nek ono wong omahe kesal tapi saya gula ya berarti itu mau cek gula lewat BPJS gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi lapar. Ada pertanyaan? Ini ada kaitannya nggak terhadap keseimbangan? Oh iya, mana nih? Nah, yuk. Banyak pertanyaannya Pak, senang aku. Ini dok, kalau tenaga masih masih fit gitu, tapi masalah keseimbangan tubuh gitu dok. Kurang ya. Kurang itu betul. Iya. Inilah salah satu yang saya selalu bilang, pasti efek sampingnya itu yang sangat banyak, terutama efek samping ke saraf. Efek samping ke saraf yang paling pertama adalah kedinginan. Tapi kalau efek samping sarafnya di saraf otak dan saraf otak kecil itu bikin kesedingan tubuh. Namanya bisnis, jadi gampang kayak turun dari perahu itu loh. Sedikit-sedikit panas. Nah, salah satu cara untuk mengurangi itu, ini berarti saraf ya, keseimbangan saraf itu bisa di saraf otak pusat atau di saraf yang untuk keseimbangan itu saraf yang ada di atau otak kecil. Jadi saya itu waktu di scan itu katanya di sini ada penyumbatan. Ya, kan saya bilang saraf entah di otak pusat atau otak kecil. Kalau penyumbatan itu bukan murni dari gula, tapi mix antara gula dengan kolesterol. Jadi dua itu merupakan satu kesatuan yang membuat kita jengkel karena dia bisa menyumbat di mana di bagian pembuluh darah yang kecil, terutama di otak. Sehingga memang orang dengan dengan penyakit gula ditambah dengan kolesterol yang tinggi mudah
terjadi penyumbatan dioksida itu adalah salah satu efek samping dari gula plus kolesterol. Kolesterol biasa yang berseperti itu adalah namanya trigliserid. Maka panjenengan selalu setiap 6 bulan dicek kolesterol dan trigliserid. Berita menyedihkannya, gulanya turun, kolesterol trigliseridnya naik. Nah ini loh yang kadang-kadang piye corone, saya sudah secerewet ini, tapi kok masuk tuh naik semua. Jadi gulanya naik enggak? Alhamdulillah gulanya trigliserid saya masih bagus 113. Kolesterol saya masih bagus 170. Kenapa kok? Ya mungkin karena obyek saya nggak berhenti satu. Jadi juga obyek asupannya itu benar-benar kurang. Saya itu kerupuk udah hilang, tapi nek di rumah tuh beli kerupuk enak. Dia kerupukmu kok enak kan? Enggak pun gitu. Saya ambil, tapi kan nggak banyak. Kemarin tak ambil semua sih. Tapi saya tinggal sedikit. Sebab mereka datang sore, dia kerupuk masih kehilangan kerupuk pun ya kerupuk ambil. Tapi kan tinggal sedikit ya gitu. Kalau sama anak mereka di rumah memang kerupuk-kerupukan, kalau nggak ada bau tidak berkerupuk. Itu Pak Admin ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu efek yang memang gampang terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah kecil di otak, yang itu memang sering terjadi. Dan itu selain itu kan memang kita semakin usia itu memang banyak bercak-bercak penyumbatan kecil di otak. Itu sebetulnya hal yang wajar dengan pada usia yang semakin lanjut. Itu juga yang mengakibatkan kita menjadi demensia, sering lalai. Pengaruh banget mau lalai. Moco-moco dulu, kenong-kenong mulai rong tahun. Saya termasuk. Saya nggak deh. Kalau saya periksa pasien, pasien calon nomor 1 boleh. Wah ini loh, kan gitu loh. Dan kan nggak ada, jadi ini wis gitu loh. Pasiennya mungkin benar. Ini mau jadi boleh. Itu ya Pak, sudah terjawab ya. Ini juga untuk teman-teman semua. Ya Pak. Terasa goyang itu. Nah itu kalau sudah terasa goyang itu mungkin apa yang kita lakukan supaya tidak goyang? Kalau goyang ganggu sih enak ya. Lagi goyang sini aku gak enak ya. Ya, jadi benar nggak enak benar ya Pak ya. Rasanya itu juga nggak bisa nutup, penglihatan juga jadi lebih kabur, rasa badannya kok nggak enak ya. Jadi ya kita menurunkan gula dong Pak, menetralkan gulanya semakin dikurangi sehingga gulanya normal. Apakah gulanya normal itu langsung bisa sembuh? Ini selalu saya bilang gula dan yang tinggi, kolesterol yang tinggi, urat yang tinggi, triglycerid yang tinggi, pasti semuanya akan nempel di pembuluh darah. Itu penempelan seluruh tadi, gula, kolesterol, triglycerid, asam urat nempel di pembuluh darah. Itu yang bikin penyakit tadi. Meskipun gula kita normal, triglycerid kita normal, kolesterol kita normal, itu yang nempel belum hilang. Terus kita gimana digosok-gosok olahraga, orang saya ngecil kan angkat cenderung kurang. Olahraga aja kayak ya kurang setiap 2 minggu sekali jalan, jalan itu masih boleh, karena dengan jalan itu kolesterol yang akan turun. Masih ngomong lewat dunia. Nah saya sekarang mengakalinya dengan itu tadi apa namanya sepeda. Siapa yang sudah ikut-ikutan di saya kemarin sudah masak. Masak nunggu gorengan sepeda boleh. Saya makan gorengannya nonton. Kalau saya bukan ini karena sambil nonton film, saya nonton film tapi olahraga. Itu Pak ya. Terus caranya gimana? Dia harus duduk, jangan sampai kanan duduk, terus minum air hangat. Jadi kenapa kok sampai dia? Karena penyempitan, maka otak tidak mendapatkan oksigen, namanya semacam ada
tidak mendapatkan oksigen, otak yang tidak mendapatkan oksigen akan paham ya, duduk atau kalau enggak tidur setengah duduk, ambil minta tolong ambil air hangat. Kalau enggak misalnya duduk dulu seberapa jam sudah mulai enak ambil air hangat minum duduk itu caranya. Nah di jalan pinggir roh, kalau naik sepeda motor atau nyetir pinggir dulu. Di tempat sepeda motor atau di mobil siapkan, kan sekarang ada itu wadah yang bisa hangat seharian. Aja itu bisa kayak tempat kecil tuh, bawa aja kasih apa air hangat aja, ada milik gula ya cuma manis, kalau nggak gula boleh agak manis-manis sedikit itu ya. Oke, sudah bisa? Oke. Iya kan aku kadang-kadang setelah bangun tidur itu. Nah kalau sudah bangun kan di posisi kita tidur kan enak Bapak. Posisi tidur itu pembuluh darah kita rata dengan jantung. Pada jantung nggak terlalu kuat. Tapi pada saat kita duduk, set oksigen yang ada di otak kita langsung set airnya turun. Otak yang harusnya diairi air selama semalaman langsung set, paham nggak? Tadinya ngalir dengan santai, kita tidur itu karena posisi begini. Pada saat kita naik ini, otomatis airnya kan turun. Otak kita nggak dapat cairan lagi, nggak dapat darah oksigen. Maka itu begitu gitu, goyang gitu. Nah, caranya panjenengan dalam posisi masih tidur ada trik, kakinya gerakkan pas. Seusia saya, seusia panjenengan, pada saat bangun tidur, jangan langsung bangun, gerakkan dulu kaki. Tujuannya apa? Pompa jantung kedua itu biar nanti di otak sudah mulai normal dan mulai ada gerakan normal. Yang tadinya pada saat kita tidur itu kita jantung sirkulasi darah harusnya hanya dia 45 kali maksimal 6 kali sudah menjadi 8, 9, 10 kali. Sehingga pada saat kita bangun wes normal di sini sudah nggak turun. Dicoba ya, jadi gerakan kakinya, gerakan yang mundur maju mundur dengan tidur dinaikkan diturunkan dinaikkan diturunkan. Kalau saya seret gitu, pokoknya gerakan. Dan itu sudah saya lakukan bangun tidur, saya nggak akan langsung turun. Diam dulu, suami boleh karena sudah mulai usia kita ya. Kaki dinaikkan, diturunkan, gerak-gerakkan. Karena kaki itu jantung kedua kita, pompa jantung kedua kita. Itu ya. Lagi, lanjut juga. Nah, gejala tambahan yang sering menyertai, gejala tambahan yang sering menyertai yang harus diwaspadai adalah penurunan berat badan. Kemudian penurunan berat badan yang drastis tanpa penyebab yang jelas, tubuh mudah lemes dan lelah, luka yang sulit sembuh, kesemutan atau mati rasa pada ujung jari dan kaki, dan pandangan mata akut atau bergoyang. Jadi semua sudah saya aturkan tadi. Selamat malam Pak. Doa dipersilakan. Cukup ya. Retak-retak ya. Sebelum kita mulai, ya dulu lagi. Prolaris DPP Dr. Asih Karniati. Yes, sehat. Jaya. Itu suara sisi.
Bye.